keunggulan yang ada di setiap pribadi harus punya akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, unggul dalam ilmu dan teknologi. Ini yang membedakan. Kalau mempunyai keunggulan dalam keterampilan dalam dunia, ini akan menjadi peningkatan terhadap daya saing masing-masing. Yang keempat adalah nasionalis dan peduli sesama. Ini ketika berhubungan dengan yang lain harus dapat memberi manfaat terhadap sesama. Kemudian yang terakhir adalah giat dalam beribadah. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh meninggalkan kewajiban yang ada melekat kita sebagai seorang muslim. Jamaah umat yang dirahmati Allah, jika kita mencari teladan tentang bagaimana tos kerja siswa SMK yang mandiri dan tidak manja, marilah kita menengok kisah sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Waktu itu ketika kaum muslimin berhijrah dari Madinah, dari Makkah ke Madinah, mereka datang tanpa membawa harta benda, jadi hanya baju melekat saja yang membawa. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, masing-masing dipasangkan. Dan Abdurrahman Auf waktu itu dipasangkan dengan sahabat Ansor yang namanya Sa'ad bin Arabi. Sa'ad bin Arabi ini adalah orang kaya raya di Madinah. Melihat saudaranya dengan kaum yang berkeluarga saat itu tidak punya apa-apa, hanya baju yang melekat di badannya. Sa'ad dengan tulus menawarkan kebaikan yang luar biasa. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Ambillah setengah dari harta kekayaanku untukmu." Ini kesempatan yang luar biasa sesungguhnya. Tapi jemaah sekalian, perhatikan bagaimana mentalitas seorang muslim yang unggul. Abdurrahman bin Auf tidak serta-merta memanfaatkan kebaikan sahabatnya tersebut untuk bermalas-malas atau menjadi manja-manja karena ada tawaran harta yang sangat banyak. Beliau menolak bantuan cuma-cuma itu. Bahkan dengan sopan berkata, justru dijawab dengan kalimat yang sangat legendaris, yang artinya, semoga Allah memberkati keluarga dan hartamu. Kepada saya cukup tunjukkan saja kepadaku di mana letak pasar. Jadi dia tidak meminta harta, hanya minta pasarnya di mana, contoh. Lalu Abdurrahman Auf tidak butuh sumbangan, dia hanya butuh peluang dan ruang untuk bekerja. Peluang dan ruang untuk bekerja. Beliau datang ke pasar, mengandalkan keahlian dan analisis ekonominya, memulai berniaga dari nol dengan menjual mentega dan keju. Berkat etos kerja yang tinggi, kejujuran, dan mental pantang menyerah, tidak butuh lama, beliau menjadi seorang kaya raya kembali, menguasai perekonomian di Madinah, yang kapasitasnya kemudian bisa digunakan untuk berdakwah, membiayai dakwah kaum muslimin saat itu. Jemaah-jemaah rahmatullah, kisah ini adalah cermin hidup bagi anak SMK. Siswa SMK Negeri 1 dididik bukan untuk menjadi mental peminta-minta, bukan untuk menjadi pengangguran yang meratapi keadaan, dan bukan pula untuk menjadi pekerja yang hanya menunggu perintah. Anak SMK yang berjiwa mau harus memiliki mental seperti Abdurrahman Auf. Ketika lulus nanti, atau saat mencari tempat PKL atau di tempat kerja nanti, prinsip kalian adalah, saya punya keterampilan, saya punya ilmu, cukup tunjukkan ke mana saya harus berkarya, maka saya akan buktikan kualitas saya. Itu mental manusia unggul. Karena itu semoga siswa SMK 1 Jiman diberi kekuatan untuk menjadi manusia unggul yang sesungguhnya, menjadi Indonesia unggul, berakhlak mulia, dan siap berkaya, unggul di dunia, wa unggul di akhirat. Amin. Jemaah Rasulullah, di ujung khutbah yang singkat ini, marilah kita menundukkan hati